Bubarkan DPR, rakyat gak butuh perwakilan. Saya Jenderal Buku Indonesia akan melakukan operasi militer pada buku Kontrak Sosial oleh Rousseau. Karena menurut Rousseau, rakyat gak boleh diwakilin. Sebelum pemerintah dan hukum ada, manusia itu hidup bebas di alam. Tapi lambat laun, manusia mulai rebutan sumber daya alam. Manusia yang lemah diperbudak dan gak ada rasa aman. Akhirnya manusia ngomong, ayo kita semua bikin kontrak atau aturan supaya semua manusia ngerasa aman dengan hidup bersama. Manusia pun mematuhi aturan itu selama yang buat aturan adalah semua manusia yang hidup. Bukan cuma satu raja, satu bos, atau sekelompok elit. Makanya menurut Rousseau, rakyat gak boleh diwakilin. Semua manusia itu harus berkumpul di satu tempat dalam membuat aturan. Tapi ya karena sulit merealisasikan idealismenya Rousseau, ngumpulin jutaan penduduk untuk musyawarah, para pendahulu kita membentuk DPR yang ternyata korup. Nah, dengan adanya teknologi sekarang, kita bisa wujudin mimpi idealnya Rousseau. Ya, bubarin DPR, terus bikin website resmi rakyat, di mana kita bisa posting. Contohnya, desa A membutuhkan sekolah. Kita lihat berapa yang vote setuju, berapa yang vote tidak setuju. Lalu, laksanakan. Lalu kita bisa posting rampas aset koruptor bernama Immanuel Ebenezer. Kita lihat berapa yang setuju, kita lihat berapa yang nggak setuju. Lalu laksanakan. Percaya sama saya, lebih mudah memperbaiki keamanan website dan aplikasi daripada memperbaiki moral anggota dewan. Gimana dengan para sepuh yang gaptek? Ya kalau para sepuh bisa dibantu ngisi formulir pendaftaran KTP, bisalah para sepuh juga dibantu ngisi vote itu. Tapi kan bisa dihack, Jenderal. Kan tanpa meeting offline, rakyat bisa voting tanpa pikir panjang. Kan potensi diskriminasi terhadap minoritas makin naik. Semua sisi negatif itu sudah terjadi dari dulu walaupun ada DPR. Dari dulu pejabat udah curang waktu pemilu. Dari dulu para dewan udah bikin aturan demi kantong pribadi. Dari dulu mereka nggak mikirin kita dan kaum minoritas. Bahasa Jermannya podawai. Tapi terus apa yang ngebedain kalau nggak ada DPR? Apa yang ngebedain kalau rakyat menerapkan online vote aja? Ya kita nggak akan lagi ditindas para dewan yang ngerasa duduk di atas kita. Yang ngebedain adalah setiap dari kita akhirnya punya kesempatan buat voting untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Jadi itulah kontrak sosial yang sejati. Tulisan Rousseau udah diterjemahin dengan bahasa yang enak di sini. Pemilihan katanya mudah dimengerti. Ada gambar-gambarnya juga, jadi kesannya bukan buku yang berat. Belinya di kiri bawah atau ketik siap di kolom komentar. Dan ingat selalu prajurit, baca buku, harga mati. Ini yang katanya kemajuan selama 10 bulan dia menjabat itu ini. Memberikan penghargaan kepada adiknya, terus kepada mantan koruptor Burhanuddin, kasus BI yang kena kasus 100 miliar, penjara 5 tahun. Terus saya tanya nih, Pak Prabowo, selama 10 bulan udah berbuat apa sih dia? Adekmu ini mantan kasus BLBI ini orang ini udah berbuat apa selama 10 bulan, mensejahterakan apa di Indonesia? Saya tanya. Ini bagus sekali menyanjung-nyanjung diri sendiri, kebanyakan bicara ketimbang tindakannya. Kebanyakan bacotnya ketimbang kinerjanya. Apa? Infrastruktur di bagian mana? Terus pengembangan apa yang dia lakukan buat Indonesia saat ini? Ini orang ini yang diberikan Maha Putra Bangsa, kata Pak Prabowo itu. Orang ini udah berbuat apa selama 10 bulan untuk Indonesia? Udah dikasih semua, gaji-gaji guru ditambah belum? Gaji 13, kemudian yang namanya ditambah gaji 2,5 juta itu guru-guru janji ini pada saat kampanye kemarin. Terus karena ucapannya itu diberi penghargaan Maha Putra Bangsa tadi. Itu begini. Baru kali ini loh rakyat Indonesia ya punya presiden kayak gini. Ya 10 bulan langsung memberi penghargaan kepada saudara-saudaranya, kepada mantan koruptor. Ya baru kali ini loh sejarah di seluruh dunia ada orang memberi penghargaan kepada mantan koruptor. Ya mantan gubernur BI, ya Burhanuddin. Mampus. Dicecar hakim kan sekarang? Setelah kemarin ngata-ngatain rakyat tolol, hari ini siapa yang kelihatan jauh lebih tolol? Sekelas bendahara, tidak tahu aliran keluar masuk dana. Ini kan tolol. Kali ada uang masuk ke Partai Nasdem sebanyak itu ya.
Kalau yang terimaan resmi ke rekening saya tahu yang mulia, tapi karena ini tidak masuk ke dalam rekening partai, jadi saya tidak terlalu dilaporkan yang mulia, tidak tahu. Sekecil apapun, namanya sumbangan itu apalagi masuk ke partai, ya harus tercatat supaya apa, tidak menimbulkan Kelihatan kan? Kelihatan kan? Kelihatan kan? Sudahlah, bentuk-bentuk permainan semacam ini lama-lama bakalan terbongkar juga. Yang jadi pertanyaan, apakah equality before the law? Semua sama di hadapan hukum, semua sama di hadapan hukum. Itu masih berlaku. Masyarakat, berikan tanggapanmu. Mengajak masyarakat untuk melakukan aksi dengan live TikTok. Mohon maaf, dengan live sebuah media sosial yang metodenya kalau nggak salah itu berharap ada ya gift ya, ada hadiah dan lain sebagainya. Ya, kami berharap ini tidak terjadi lagi. Kemarin sudah kami sampaikan, kami melibatkan berbagai stakeholder dalam penanganan para pihak yang diamankan kemarin. Nah, tolong sama-sama kita jaga, dan kepada rekan-rekan kami yang akan melakukan aksi penyampaian pendapat besok, sedekahkan Al-Fatihah untuk bapak ini yang dapat berita dan meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian ini terjadi sewaktu demo seorang Gojek mencari rezeki untuk keluarga. Bayangkan kalau bapak ini adalah bapak kita. Ya Allah, share videonya dan komen bapak ini di mana, orang mana, ada yang bisa saya bantu istrinya ataupun bisa saya ke rumahnya, bisa membantu keluarganya. Allahu Akbar. Semoga saya dapat bisa membantu, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami dari Bukan Ojol Manggisan yang menurutnya sama Umar meninggal, alhamdulillah belum selamat. Mungkin agak lecet sedikit. Saya ketemu kerabatnya juga. Yang penting pada sehat. Tolong doanya, semangat buat di depan. Jangan mundur, maju terus. Umar siapa bang namanya bang? Atau panggil Abai? Ojol. Ini korban ojol juga Pak. Jadi pelaku sudah kita amankan jumlah 7 orang. Jadi inisial 7 yang pertama berpangkat kompol CD C, inisialnya C, terus Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Sudah kita lakukan pemeriksaan gabungan dari Dippropam Mabespori dengan Propam Korbrimob Polri, karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya dilaksanakan di mana? Di Kuitang. Pemeriksaan saat ini lagi dilakukan pemeriksaan di Kuitang. Ya, karena anggota tersebut kesatuannya adalah Satbrimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan sementara sudah kita amankan juga, berada di Satbrimob Kuitang. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Dari perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi. Kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Pasti akan diproses. Kami belum tahu. Ini masih sedang dilakukan pendalaman. Tadi kan masuk tuh. Tadi saya lihat Pak. Ini ada video juga dari ini di pagi. Ini masih dalam pemeriksaan karena itu satu pasukan. Saya ini maaf ya, assalamualaikum nih punten. Saya dari awal ke pemeriksaan kan. Saya datang baik-baik, assalamualaikum, bukan keadilan. Karena ini negara hukum, bener kan? Saya pulang dari nyari, diam. Saya pulang dari ojol, ya. Saya pulang nyari. Saya lihat teman saya ini meninggal begitu, orang Sukabumi. Nah saya kesini cuma minta keadilan. Berapa? Saya bukan Apa itu? Teman-teman sekalian, teman-teman
sekalian, rekan-rekan masyarakat, kami mewakili Komandan Satuan Pimpinan kami. Ya, Gojek Indonesia kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Malam hari ini sedang dilakukan pemeriksaan kepada rekan-rekan kami yang melakukan pelanggaran. Jadi apabila nanti sudah ada perkembangan, teman-teman pasti akan monitor dan tahu. Kami akan Aku sanksi apa? Pecat apa dia? Pecat apa? Bangsa hukum mati. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmen woman komen tinggi soroti ramai konten live ricu saat demo DPR. Itu tidak real katanya seperti itu guys. Nah, ini seperti apa guys? Apakah benar itu tidak real ya yang menganggap bahwa live-nya ricu ya saat demo itu konten live ricu itu adalah tidak real katanya guys. Nah, ini kita lihat seperti apa ya beritanya. Wamen Komdigi soroti ramai konten live risu saat demo DPR itu tidak real. Jadi Wamen Komdigi memanggil bos ya atau memanggil petinggi TikTok dan Meta yang ada di Indonesia. Mungkin pemerintah akan mencoba menekan TikTok dan Meta supaya membatasi jangkauan video-video tentang demo di DPR RI, demo di Indonesia, atau ya mungkin saja seperti yang mereka lakukan di akunku, membatasi jangkauan. Katanya para konten-konten di TikTok memprovokasi, menyebabkan pemecah belah. Padahal biang keroknya ada di pemerintah dan DPR. Ya kan? Rakyat tidak mungkin mau membuang waktu hanya untuk datang ke gerbang DPR untuk hal-hal yang tidak menguntungkan rakyat, hal-hal yang sia-sia. Rakyat mengambil resiko, anak STM, anak SMA, mahasiswa, buruh, atau orang-orang yang merasakan betapa sakitnya yang kita rasakan di pemerintahan saat ini dan sebelumnya. Nih ya, ini dia Wamen Komdigi Angga Prabowo. Jadi dia mengatakan di TikTok itu berita-beritanya hoax sehingga menyebabkan perpecahan. Waduh. Bagaimana rakyat tidak marah? Coba bayangkan. Nah, ini rakyat wajar marah. Kalau nggak mau disebut tol, jangan dibilang rakyat tol, kata itu guys. Saat rakyat untuk makan sehari-hari pun hidupnya susah. Kalian justru bersenang-senang, berjoget-joget di gedung yang sangat dihormati rakyat, yang memiliki nilai sejarah, dan kalian tidak pernah merasa bersalah. Di saat kalian mengambil keputusan menaikkan pajak rakyat, kalian juga justru menaikkan tunjangan hidup kalian. Padahal kalian sudah hidup bermewah-mewah. Apa yang tidak cukup bagi kalian selama ini? Dan di saat rakyat menyampaikan aspirasi, minta pembubaran DPR, di luar setuju atau tidak setuju, bahkan saya tidak termasuk orang yang setuju, saya menolak ide itu. Tapi mari hormati bahwa itu adalah aspirasi rakyat. Aspirasi yang kita hormati dari orang-orang yang memilih kalian. Justru yang keluar dari mulut kalian adalah penghinaan, merendahkan harkat martabat rakyat dengan mengatakan apa? Bahwa aspirasi itu datang dari orang-orang tolol. Tega ya? Yang tolol itu siapa? Kalian. Waduh. Gua tuh salpok sama video ini ya. Kenapa tuh lihat Pak Prabowo pas kunjungan ke Jawa Barat, pas di kereta cepat di Wus di stasiun, kok gak ada orang gitu loh, gak ada orang. Pak Prabowo, kok orang juga tuh lihat tuh pada masing-masing gitu ya, gak ada yang peduli gitu, gak mau salaman gitu apa gitu, kok sepi, kayak bukan presiden gitu yang lewat gitu, gak kayak presiden sebelumnya gitu loh.
Kenapa gitu? Apakah di stasiun itu sepi atau gak ada orang atau gimana? Karena sudah di booking, jadi nggak ada orang yang lewat. Ini dulu napi korupsi 100 miliar. Bentar. Dulu napi korupsi 100 miliar, kini dapat pengarah bintang Mahaputra dari presiden. Walah, enak banget. Ini kenapa sih ini presiden kita sekarang? Aduh, memang benar-benar wow. Adi Pradana diberikan kepada Dr. Honoris Causa Insinyur Burhanuddin Abdullah. Beliau berjasa luar biasa dalam menjaga stabilitas moneter dan memperkuat sistem perbankan internasional. Beliau adalah seorang ekonomi yang turut memimpin kebijakan strategis di tengah tantangan perekonomian global maupun domestik. Waduh. Terhitung hari ini kami membuat surat edaran untuk seluruh wilayah di Provinsi Kenapa Jawa Didi Mulyadi terbitkan surat edaran tuh? Desa dan kelurahan, RT dan RW. Isi edarannya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang penggunaan dan penjualan knalpot brong yang menurut saya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kenyamanan dan keamanan berkendaraan. Karena setiap kendaraan itu sudah punya standarisasi knalpotnya masing-masing. Ketika dilakukan perubahan, maka itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan ketertiban, lalu lintas, dan kenyamanan para pengguna jalan dimanapun berada. Untuk itu, semoga semua pihak bisa menyadari sebuah kekeliruan yang sudah dilakukan dan tidak melakukannya lagi. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Mari kita ciptakan ketertiban, kenyamanan dalam berkendaraan dan berlalu lintas. Nah, itu dia guys, beberapa infonya ya. Terkait yang terakhir ini adalah knalpot ya dilarang. Baguslah ya, karena kadang bikin telinga sakit gitu guys, apalagi suaranya bising-bising gitu ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar tentang berita ini, yang tadi suara rakyat ya. Ada beberapa netizen menganggap udahlah DPR dibubarkan saja, atau kalau enggak bubarkan negara ini, katanya seperti itu guys. Wah, lebih kacau lagi ya. Dan tadi enak banget ya. Korupsi 100 miliar terus dapat penghargaan, besok-besok kita jadi DPR aja kali ya, terus kita korupsi, mungkin lebih enak kali ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya, panjang umur guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.